Papan guling. Kenapa diguling di tengah tangga, Bang? Kayak ngasih kode jangan naik. Kaget kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita di Ghost Amigos. Satu-satunya channel horor tapi kocak. Kenapa kocak? Karena kita takut. Nah, Jadi sekarang kita ada di mana di Bang Den? Ada di rumah sakit yang udah nggak ditempatin ya. Terbengkalai lah ya. Terbengkalai ya. Ini gelap banget lagi nih. Gelap banget nih, gue sambil megang lampu. Begini. Jadi kita bakal masuk ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit ini ada 2 tingkat. Nah, terus silau lagi. Nah, ada 2 tingkat. Nah, ini udah lama terbengkalai banget. Nah, tadi kita cuman ngeliat ke dalamnya ya, ke daerah depan doang sih. Itu kita udah hancur banget gitu. Nah, belum tahu ke dalamnya nih. Harusnya kita survei dulu sih ya sore, cuman karena ya belum tepat waktunya. Jadi mau nggak mau kita harus masuk dalam tanpa tahu ada apa di dalam. Betul. Jadi kita nggak tahu situasi di dalam ada bakal kayak gimana dan bakal ada apa, entah tangga yang rapuh, entah apa ada beling atau balok yang udah rapuh juga ya Bang ya. Kita nggak tahu situasi karena kita nggak survei dan kita juga nggak tahu bakal bisa naik ke atas lantai 2 atau enggak ya Bang. Tiba-tiba nanti kita naik ke lantai 2 ada Spiderman kan di sana kan. Nah, kan lagi di atap-atap. Nah, mulai kan lo. Nah, jadi ini bangunannya kayak gini ya. Tuh. Ini lumayan lah gede. Ya, lumayan. Jadi kita langsung aja ya. Langsung aja ya kita masuk. Sekarang kita udah ada di apa namanya Bang, ini Bang, di depan bangunannya pisan ya Bang. Iya, depan bangunan hancur banget sampai nggak ada atapnya. Aduh. Ini tuh kita nggak tahu situasinya sama sekali. Jadi ini daripada kita kosong nih nggak ada obrolan, gue cuma mau ngingetin aja jangan lupa subscribe. Iya. Like, comment. Ini kita udah ngumpulin nyali bos. Ini bos. Soalnya rumah sakit tuh beda auranya dibanding rumah kosong. Berdua aja ngumpulin nyali lu. Buset, datang sini Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Banyak lawar tuh. Nah, aduh. Ini lihat keramik-keramiknya tuh pada berantakan, nggak tahu diapain gitu. Apakah dulu di sini pernah ada tawuran kan kita nggak tahu. Nah, di sini ada 2 jalan. Jadi ada ke sini, ke kanan, sama ada yang ke kiri. Nah, kita ke kiri dulu kali ya. Assalamualaikum. Kayak suara bersiul. Oh, daerah sini cuman gini doang sih. Satu ruangan gede. Tuh kamera Bang. Lu bisa lihat di sini kondisinya gimana karena udah pernah pakai juga. Dan kita nggak tahu ya Bang ya bakal gimana. Gue yakin sih atasnya kayaknya nggak bisa dinaikin Bang karena dari sini udah kosong. Gue takutnya rapuh atau gimana gitu. Nah itu pemukiman warga tuh dekat, cuman aura di sini beda daripada pemukiman warga ya Bang. Iya, makanya. Udah nggak ada atapnya tuh. Jadi ini kan kita ya kalau kita lihat ke atas nih, ini tuh nggak ada atapnya. Kita dengan penerangan yang sangat-sangat minim teman-teman dan berdua doang, kita coba buat jalan lagi. Nah, kita coba yang kesini ya. Nah, ini lumayan rada luas nih dalamnya.
kelelawar. Oh. Nah, sini banyak kamar-kamar nih sepertinya nih. Ini juga ada kamar. Oh, apa nih, ada tulisan. Nah, sampai sini juga anginnya beda ya bang. Iya, beda banget. Anginnya beda banget. Ini hembusan angin kencang banget daripada di luar gitu. Wait. Oke, sorry ya, tadi ada entah kenapanya tiba-tiba gangguan ya, tiba-tiba kebalik, nggak tahu kenapa gitu, gue juga nggak ngerti. Nah, sekarang udah diinin lagi, udah di apa sih, dibenerin lagi. Nah, kita masuk ke sini aja duluan. Nah, sini ada bacaan nih, tapi nggak kebaca nggak ya, terang banget ini. Hai lu jangan kasar. Ah, oh iya. Nah sekarang kita katanya Assalamualaikum. Nah, ini entah ruangan apa di sana tuh, kayak ada dapur, mungkin kayaknya ruangan dapur dulu nih. Ini apaan ini, ruangan sempit begini? Kamar. Enggak mungkin kamar, bisa aja gudang buat tempat sapu atau apa gitu. Iya, itu nembusnya yang tadi. Nah, ini tuh nggak ada atapnya tuh ya. Jadi kita takut mau naik ke atas juga ya. Iya, katanya kan info kan dari yang udah pernah kesini itu katanya tangganya rapuh, cuma nanti kita coba dulu ya, karena lumayan kan di atas itu tuh. Nah, ini kamar, salah satu kamarnya, luas juga ini kamar. Jadi ini kemungkinan sih kamarnya sih apa ya, lebih dari untuk satu orang gitu. Biasanya kan rumah sakit gitu kan kamarnya kan barengan ya, barengan Ini biasanya. kayaknya satu kamar satu, dan setiap kamar hembusan anginnya beda-beda ya bang. Iya, makanya sana yuk, sana. Iyalah, kita explore semuanya. Masih sama kamar. Sama. Nah itu tuh tempat ruangan apa tuh, coba tuh. Itu tuh kamar mandi kali ya. Kamar mandi kali. Ayo kita kamar mandi. Cuy, ini apa cuy? Ini apa nih, wall bukan kan? Bukan, kayak ini dengan pembatas. Kenapa ada yang begini-beginian? Sumpah gua nggak tahu ini tempat apa ya, gimana ya kayaknya. Oh nih tangganya ada di sini nih, ada 2 tangga cuy. Tadi kan ada tangga yang di situ ya, satu lagi di sini. Nah, kita sebelah sini. Oh nih buntu, oh ada lagi cuy, kita lihat. Oh sempit gini dong, itu kenapa ada pohon ya? Mau masuk ya? Rusak ngapain gini doang. Nah kita coba ke kamar mandinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini bagian yang paling soalnya Sini bentar deh, di kita depan jelasinnya nanti aja di depan aja, di depan. Jangan di sini. Kita mau ke atas yang tangga sini apa yang tangga sana? Apaan guling? Kenapa diguling di tengah tangga bang? Kayak ngasih kode jangan naik. Kaget kok. Nah gini doang sih, jadi dia udah nggak ada atapnya. Jadi kayaknya ini lumayan apa ya, ini klinik atau
klinik katanya sih. Klinik ya, berarti klinik juga lumayan Dan ini lebar masih juga. Polis lainnya tuh. Oh, Gue nggak tahu kenapa ada bekas polis lainnya di sini ya. ini lu naruh lighting cuy. Buat nandain bro. Oh, nandain. Kayak di hutan aja ya. Kita takut gak tahu jalan pulang. Nah, ini ada nih. Kita ke atas aja ya. Kalau tadi kan kita di dekat guling di sana tuh. Nah, ini kan gak ada guling nih. Ya. Pelan-pelan aja nih, soalnya banyak keramik-keramik yang udah ini cuy. Ini sih di atasnya cuman ini aja sih cuy. Sama ruangannya. Rapuh bang. Apanya rapuh? Tandanya. Ya pelan-pelan aja. Kali-kali kan bawa Ridwan Explore. Setuju nggak nanti kalau gantian Ridwan yang sendirian Explore? Wih, luas juga di sini kan. Nah guys, kita udah ada di atas lantai 2 sekarang. Ya sama masih kamar-kamar doangan aja ya bang. Iya. Cuman di sini lebih banyak keramik. Oh, genteng. Maksudnya genteng ini. Dan sepertinya kita tidak bisa lama di sini bang. Kenapa? Takut loh. Karena ya ini doang kamar-kamar aja. Mau ke sana nggak? Gue tuh takut doang bang, jeblos atau apa. Iya sih. Kita berdua doang, kalau kita Bahaya kenapa-napa juga sih. nggak ada yang tahu Ntar bro. tiba-tiba kita jeblos ke bawah. Lu jangan yang jeblos, gue yang ini pergi ninggalin. Lu pingsan, bangun-bangun lu kejepit kan. Makanya. Nggak bisa keluar, bete tuh lo nunggu sampai pagi. Mending lu tidur. Nah, ini kebanyakan sih bangunannya bangunan roboh sini. Iya cuman jadi sejauh ini ya bang yang kita dapat cuma bangunan-bangunan peruntuhan bangunan aja gitu. Nanti kita jelasinnya di luar. Iya. Ya dah. Sekarang lu lihat dulu semuanya kan di sini gimana. Nanti kita jelasin di luar. Nanti mungkin kita kasih cuplikan-cuplikan buat biar lu tahu yang gue jelasin di luar tuh apa gitu ya bang ya. Yang kita jelasin di luar. Sebenarnya sih yang bener-bener pengen gue buka nanti itu yang kamar mandi bawah. Ya. Soalnya nih yang ini nggak terlalu ini sih. Ya ada, cuman nggak mencekam yang di bawah. Berarti kita turun ke bawah lagi. Turun dulu aja lah. Ya gini-gini doang sih, sama sih, kamar doang. Ya kita juga nggak ada persiapan sih gitu. Nggak, belum nemu waktunya buat survei siang. Tadinya kan harusnya survei siang dulu. Lewat mana ya? Nyasar. Nah guys, kita udah jalan-jalan tadi. Nih, sponsor nih. Tuh. Berarti kan pernah ada orang yang di sini nongkrong. Tahu ngapain sama? Hah? Paku. Itu yang kita takutin tuh paku. Iya. Soalnya apa ya? Bahaya paku, juga. Iya, paku, balok atau bekas apa. reruntuhan genteng gitu. Kita kan gak lucu lagi ngonten-ngonten ketiban genteng bola kita 2 biji kan. Iya kan. Walaupun gentengnya yang belah gitu. Iya, kalau kita 1 juta subscriber mah kita bisa langsung ke rumah sakit ya bang. Iya, rumah sakit kan bayarnya pakai AdSense kan. Ya ini. Ini esensi belum ada. Iya, udah sedih. Oke, jadi ini kita udah di luar ya. Nah, kita udah di luar. Udah balik lagi ke depan. Nah, di belakang kita ini nih Lokasi yang tadi kita masukin. lokasi yang tidak masukin. Iya, lokasi yang tadi kita masukin. Ya, ininya sih apa ya? Ya, hanya bangunan aja sih, bangunan. Udah nggak ada apa-apanya gitu. Maksudnya kan udah nggak ada tempat kasurnya atau
baskom gitu, kompor kan, jadi nggak ada sisa-sisa jejak-jejak bekas rumah sakitnya. Betul, jadi cuman bangunan kosong aja gitu teman-teman. Kali aja gitu kan ada ruangan khusus tapi kita nggak masuk, ada ruangan bawah tanah gitu kayak penyiksaan percobaan manusia gitu. Enggak lah, udah. Enggak, jauh bukan Jauh, zaman jauh, Belanda, bukan zaman Belanda, Pak. Jauh. Kalau zaman Belanda ada yang kekurung di situ pas zaman Belanda. Iya, kali masih hidup kan Pantesan. sekarang. Oke, Gimana? Tadi di dalam ada apa aja? Maaf kalau kita nggak bisa ngomong banyak di dalam ya Bang ya. Iya, soalnya ya nggak enak gitu, maksudnya enak. kita ngungkap ada apa di dalam tapi di sono ada ononya gitu. Iya, ada yang bilang jangan gitu. Iya. Jadi kita menghormati daripada kita ambil resiko yang berlebihan. Kayak waktu di Gunung Sindoro waktu itu gua ngambil resiko berlebihan, akhirnya nggak upload kan. Gua jalan-jalan ke Gunung Sindoro. Lu sih kagak ngajak gua. Nah, daripada kita nggak upload lagi, ini nanti gua ada apa-apa di dalam, mendingan kita cerita di sini ya Bang ya. Yoi. Nah, aja nih. Kita matiin kamera dulu dah Bang. Oke, ya kita rehat dulu. Oke. Nah, sekarang kita udah di luar ya. Jadi kita nggak bisa lama-lama di dalam karena auranya juga, tapi terlebih lagi emang butuh utamakan keselamatan. Betul. Karena ya jadi bekas bangunan yang roboh, nah atapnya itu pada berjatuhan, gentengnya itu pada berjatuhan, jadinya jadi kayak kita masuk itu kretek bahkan tadi ada paku gitu, hampir ke kecugak, ke bahasa Indonesia keinjak, hampir ketusuk tuh. Jadi kita masuk juga hati-hatinya berkali-kali lipat ya Bang. Gitu teman-teman. Soalnya ya salahnya kita nggak survei dulu, jadi kita langsung malam-malam kesini gitu. Betul. Jadi cari lokasi malam-malam langsung sini. Dan kita juga nggak tahu medannya ya. Nah harusnya mungkin next time kita survei dulu siang, jadi biar kita enak mengeksplornya gitu, bukan enak karena hantunya, tapi enak karena tempat ininya, situasinya kita paham medan gitu. Ya kalau gue sih nggak peduli sih mau itu di lantai 2 di atapnya ada Spiderman atau apa gitu kan, tapi kalau misalkan keramiknya pada tajam ya gimana ya nanti yang ada diri sendiri. Iya, jadi nanti kontennya. Dan jujur Bang, kalau kita nggak survei itu, karena kita nggak survei ya, gue tuh lebih deg-degan sama ada orang di dalam. Iya sih. Karena kan namanya bekas bangunan roboh kan pasti gue takutnya ada orang yang nongkrong. Iya. Entah disalahgunain buat apa. Iya. Orangnya galak gitu kan, preman apa gimana. Iya. Gitu. Yang tadinya kita mau nangkep hantu malah kita nangkep orang mesum. Oke. Jadi kita review tempat tadi. Nah sebenarnya tempat tadi itu lebih banyak sosok nenek-nenek, kakek-kakek yang udah yang udah berumur. Jadi kalau anak kecilnya, bukan anak kecil sih, kayak seumuran sepantaran kita jarang, karena mungkin dulu waktu klinik ini dibuka mungkin yang sakit itu ya lebih banyak yang lansia sama anak-anak. Cuman lebih banyak orang tua. Lebih banyak sih yang gentayangan itu lansia gitu. Nah itu juga jadi salah satu alasan kita nggak mau nerangin di dalam ya Bang ya. Iya, jadi enak soalnya. Karena kita menghormatin yang tua ya Bang ya, walaupun dia gaib juga tetap kita harus saling menghormati. Soalnya gini loh, tadi kan kita di sana tuh nongkrong dulu tuh di bawah pohon jambu atau pohon apa itu. Iya, pohon jambu tuh. Nongkrong, jadi pas kita nongkrong tuh dari ini berarti nih area kamar mandi nih. Nah dari area kamar mandi itu di ventilasinya atau jendela-jendela kayak gini nih, nah itu pada ngeliatin, pada ngintip kepo gitu. Ya jadi kayak gimana ya, kita orang luar nih terus datang ke kampung orang kan sekampung itu kan pada ngeliatin kita kan. Iya, kayak dikepung ya, ini siapa ya gitu kan, ini aman nih, ini mencurigakan kayak gitu, ini jahat gak nih dua orang. Nah itu yang bikin gue iseng ya, yang bikin kita iseng gitu ya. Kita iseng mungkin karena kita tahu di dalamnya ada apa dan ada siapa ya Bang. Iya, kalau itu pasti gitu kan. Beda sama orang yang nggak tahu apa-apa main masuk aja. Karena dia nggak tahu apa-apa. Mending gue nggak tahu apa-apa sih. Jadi mendingan kita nggak usah tahu apa-apa sih sebenarnya. Terus ditambah juga
karena kenapa kita lebih isengnya tuh yang ngeliatin lansia. Kenapa bang? Jadi yang lansia itu dia lebih sensitif ketika ada orang yang datang. Ya lu bayangin aja nih, lu datang ke tempat cowok lu misalkan, cewek lu gitu. Cewek kenapa cowok gua? Cewek lu, nah terus di cewek lu itu punya kakek nenek misal yang masih hidup gitu. Nah ya lu datang pasti diperhatiin banget tuh sama si kakek sama si nenek ini. Perhatiin ini, oh ini namanya siapa, Ini baiknya Ridwan gitu kan. Dia baca tuh ini orang yang baik apa enggak buat cucunya atau gimana. Nah sama di sini pun bener-bener. Nah, kalau bisa kedengar kamera toke apa tuh tandanya tuh? Biasanya kan hewan lebih sensitif bang. Oh iya, kita aja datangin kucing. Mana Tiba-tiba kucing segerombolan datang. kucingnya di sana. Jadi teman-teman kalau kita di dalam lagi kurang banyak ngomong, kita minta maaf ya bang ya, karena itu salah satu alasan kita. Karena ya kalau misalkan kayak kemarin tuh yang di villa itu kan lebih banyak anak kecil sama wanita berbaju merah itu kuntilanak yang ke tempaan betadin tuh. Iya betul. Nah itu kan kita masih bisa barbar. Nah kalau ini ya gue nggak tahu sih kenapa dulunya gimana bisa jadi banyak yang lansia gini gitu ya. Kita lebih sopan aja gitu. namanya arwah sosok ya, segimanapun juga kita harus menghormati. Betul gitu. Jangan ugal-ugalan gitu. Betul. Nah, kalau ugal-ugalan kan mereka juga ya punya tempat kekuasaan, maksudnya punya tempat mereka gitu. Ketika kita masuk ke area mereka, terus kita bikin gaduh rusuh, ya mereka nggak nyaman gitu. Ya sama aja nih kalau misalkan lu ngekos kosannya serem, mereka ngegangguin gitu. Wih santuy bos, mereka ngegangguin. Ya lu nya yang nggak ini kan, maksudnya pasti nggak bakal nyaman dong gitu. Betul. Karena digangguin. Ya sama mereka juga gitu. Kalau kita datang ugal-ugalan gitu kan, ya mereka nggak seneng pasti. Betul. Nah, kita review tempat tadi ya yang kita jalan dulu. Di situ tuh awal kita masuk kita udah disambut sama kelelawar. Iya, Kalau lu bisa lihat di video awal, lu balik ke video yang di awal, kita masuk udah ada kelelawar yang dimana itu artinya kita disambut lah ibaratnya gitu, menandakan gitulah ya bang, dari hewan ya bang ya, karena bisa menandakan dari apaan aja gitu. Dan uniknya lagi bang, di situ setiap ruangan udaranya beda. Iya. Ya, ada yang anginnya kenceng. Soalnya menggambarkan setiap pasien. Oh gitu bang. Ya kan ruangan kan ada pasien si bapak ini sama si bapak ini, ruangan sono si ibu ini. Nah ya setiap arwah beda-beda auranya, makanya berbeda-beda karena ya pasti sih itu, kalau itu sih pasti sih kayaknya tiap kamar pasti beda auranya, karena kalau ada yang nempatin, kalau nggak ada yang nempatin nggak bakal ada aura apa-apa. Cuman tadi itu ada banyak yang nempatin setiap kamar itu gitu. Mungkin Makanya, dulunya ya gitu tempat apa sih, rawat inap. Makanya anginnya berbeda-beda gitu. Dan apa ya yang kita lihat tuh di situ tuh, kalau gue sih lebih apa ya, lebih ke aura yang suka berganti-ganti ya bang ya. Kalau lu mungkin ngelihat apa bang, tadi kan lu mungkin ngelihat sosok lansia. Iya. Kira-kira ini gue jadi yang nanya lu nih. Kira-kira karena gue bingung gitu bang, di dalam cuman banyak tumpukan-tumpukan batu tapi auranya mencekam gitu. Apa bang kalau yang lu lihat deh? Ente kan ini diam. Nah jadi sebenarnya yang bikin lu bingung apa maksudnya? Auranya berbeda-beda auranya berganti-ganti, tapi gue kalau sosok lebih ke ngintip doang, ngintip. Iya. Kalau ngintip banyak gitu. Kalau lu mungkin ngelihat yang beda dari yang gua lihat gitu. Kalau kan banyak yang ngintip. Kalau lu ya kan gue bilang juga ngintip tadi. Nah iya, kalau lu kan dari kamar mandi. Nah kalau gue setiap kamar mandi cuy. Kamar mandi itu kenapa gue bilang tadi itu lebih serem sebenarnya, karena lebih banyak di kamar mandi ya. Tadi pun mereka ngintip tuh dari kamar mandi sebenarnya, karena
ketika kita berdatangan nih, datang nih, yang dari kamar itu pada ke belakang tuh, pada ke lewat kamar mandi, semua ke belakang. ngelihat lewat ini jendela-jendela kecil tuh kamar mandi itu pada nongol Kayak orang lah ya, berbondong-bondong. iya. Nah terus di kamar mandi itu lebih banyak apa ya, karena kamar mandi itu tempatnya kan kotor, ya tempat pembuangan ini apa tuh kotoran ya, gitu lembab. kan. Nah itu lebih disukai sama apa ya hawa-hawa negatif gitu, Aura-aura yang jadi lebih banyak tuh di kamar mandi ya kan. Ya lihat aja lah, kebanyakan kan kalau film-film hantu atau horor gitu kan identik kalau kamar mandi serem ya, serem banget. Sama di sini juga, soalnya beda. Tadi kamar-kamar, ruangan-ruangan itu ya biasa aja sih sebenarnya gitu. Iya, makanya gue bingung Pas di kamar mandi, nah, karena banyak orangnya, makanya kita beda aura di kamar mandi tuh. pusing, kalau gue lebih ke pusing. Ya kalau gimana ya, gue ngejelasinnya agak susah sih gitu. Intinya sih di kamar mandi itu numpuk, bisa puluhan orang di situ tuh. Oh anjir. Ya lu bayangin aja lah kalau manusia nih gitu kan, Jadi kayak empit-empitan gitu ya ada yang nempel di tembok, ada yang nempel di atap gini kayak Spiderman, kan gue bilang Spiderman tadi tuh begini kan. Ada yang nempel di apa, di ventilasi apa sih, jendela, penempel sih, habis ngintip gini gitu. lari lagi ya. Ada yang melayang tapi penuh, makanya gue juga nggak, gue tadinya pengen masuk sih, cuman ya karena gue belum survei juga gitu kan, gue takutnya ada Spiderman beneran gitu kan. Nah, terus nanti lari kan, ya kalau kaget gue juga kalau kaget pasti takut. Dan apa ya, Ya yang kaget itu yang bahaya, ketika kaget kita lari cep aja, cep apa aja ya. apa gitu kan, nancep shuriken gitu kan, tiba-tiba kan Naruto anjir. Nah, kalau lu penasaran kita di rumah sakit mana sih, ini tuh rumah sakit ini kalau nggak salah gue pernah nonton di film bang. Benar, ini pernah disyutingin, dibikin film, lokasinya tuh di sini. Gue begitu gue masuk dan gue ngeliat halaman depannya, Itu kucing ngerokok aneh. halaman depannya tuh gue langsung inget film itu gitu. Ada film itu yang kejebak di rumah sakit tua gitu. Udah, berarti kan intinya yang paling serem tuh di belakang. Terus tadi kita ke atas juga kan. Nah kalau ke atas sih nggak terlalu ini sih ya, nggak terlalu banyak, karena mungkin dulunya itu atas tuh lebih jarang ditempatin. Iya. Jadi lebih banyak ditempatin di bawah. Gue nggak tahu sih kenapa nih klinik atau rumah sakit ini kosong, atau entah karena mungkin jarang ada pasien, bisa jadi, atau karena bangkrut, atau mungkin ya entahlah gitu, kita nggak tahu. Tapi yang di atas itu lebih jarang ditempatin dulunya, makanya auranya nggak terlalu ini banget mencekam. Yang di atas lebih banyak di bawah, karena di bawah itu kayak utamanya lah ya. Iya, jadi pasien itu ketika rawat inap atau ya diinapin lebih banyak di bawah sebenarnya. Kalau di atas itu ya mungkin ada aja yang di atas 1, 2, 3 mah gitu. Nah, makanya apa ya? Tapi ya kalau dari bangunannya sih lumayan sih. Ya bagus juga sih, tinggi mungkin dulunya gitu ya. Kalau area klinik sih, kalau level klinik iya. tuh lumayan ya. gitu, gede. Kayak puskesmas lah ya. Iya kayak gitu. Biasanya kan klinik kan kecil, biasanya kayak satu rumah. Apalagi bang kira-kira bang? Terus kalau gue gambarin si salah satu lansia ini kan nenek-nenek contohnya. Jadi nenek-nenek itu mereka tuh masih kayak apa ya? Kayak orang sakit, baju orang sakit gimana sih, baju tidur, apa sih? Baju tidur bos gitu. Nenek-nenek biasanya bajunya itu kayak ya, sewarna gitu. Ini kita bikin video ini, kita tempat ada di belakang kita ya. Iya, kita belum jauh. Dan mereka merhatiin. Biasanya kalau kita ceritain mereka tuh tahu sebenarnya, tahu gitu. Tahu, cuman makanya kan kita ceritanya nggak di situ, tapi di sini. Dan itu
ya jaraknya ya 10 meter lah. Gak enak juga kalau kita cerita di belakang banget, kita ngegosipin gimana sih, mana ada orang enak digosipin gitu. Jadi kita agak jauhan aja di sini gitu, biar di sini juga enak tuh, pencahayaan bagus buat kamera gitu. Nah tadi tuh pas kita masuk ke dalam tuh entah kenapa kamera ada gangguan, jadi kamera belok sendiri. Jadi gini, gua kan pakai kamera Pimipa. Nah kameranya itu kebalik tuh nggak sih? Jadi nih Gimbalnya ya? bukan gimbalnya, bukan. Jadi di in-frame itu lu yang harusnya ada di kanan, tapi lu di kiri. Oh, auto face-nya. Bukan auto face, kayak gimana ya? Kayak mirror tau gak sih? Ini kan misalnya nih HP nih kan. Lu di sini, berarti lu ada di kanan dong. Tapi lu ada di kiri. Wow. Lu nggak tahu tadi itu pas pertama kita masuk itu kita udah pas gitu lu. Ya kayak misalkan kan tadi kan kita opening nih, gua di kanan, dia di kiri kan. Di kamera juga gitu kan. Tapi tadi beda tuh. Pas kita masuk, entah kenapa si Ridwan ada di kiri, makanya gua stopin dulu, matiin, nyalain lagi, baru bisa lagi gitu. Nah baru normal lagi gitu. Soalnya ya kalau dilanjutin nanti yang ngeganggu juga sih gitu, nggak, kurang fokus juga gitu. Ya, gue nggak tahu kenapa itu, biasanya nggak gitu soalnya. Intinya dari video kali ini kalau kita explore bisa dibilang kurang ya bang ya? Ya Dibilang kurang sih, kurang persiapan ya, kurang maksimal. Kita minta maaf ya bang ya. Gue maafin. Iya. Mungkin next time kita bakal survei dulu ya kalau kita mau explore. Survei dulu pokoknya. Jangan ceroboh ya. Jangan ceroboh, karena salahnya ya kita nggak tahu ada apa di dalam gitu. Kalau lu pengen bikin, kalau lu pengen di sini lagi lu komen aja, kan itu udah masuk kan, kita udah tahu bedanya. Coba bang explore ulang. Siap. Iya, karena udah tahu. Mungkin nanti kalau emang mau explore ulang, nanti kita juga siangnya kali ya shoot juga ya, biar tahu gitu keadaan bangunannya tuh emang hancur gitu. Ya kan tadi emang gelap, Dan tadi pertama kali gua masuk juga kaki gua ngerasa berat bang. Iya, Yang sebelah kanan itu emang apa ya, kelakuan anak kecil sih, berat banget kaki gua. anak kecil itu, kalau itu anak kecil. Nah oh iya, tadi gue kan sempat ngegambarin si nenek-nenek itu. Nah si nenek-neneknya itu kan rambutnya itu tau gak sih, kayak kebanyakan tidur, acak-acakan, terus agak putih juga gitu, maksudnya udah ubanan gitu. Ada juga yang masih umur 60-an. Nah kalau yang tadi tuh yang gue notice itu yang lumayan agak serem tuh yang umur 80, sekitar umur 80-an, rambutnya tuh panjang banget. Kalau nenek-nenek tuh emang serem cuy. Nah kalau yang bapak-bapak, kakek-kakek itu biasanya sih, maksudnya mereka lebih cuek. Karena gini, gue nggak tahu sih, mungkin naluri sejenis manusia atau goib yang emang manusia juga, goibnya manusia gitu. Nenek-nenek itu lebih waspada sebenarnya. Ya lu bayangin lah, kalau di rumah yang paling cerewet tuh nenek, yang paling kayak nenek gue juga cerewet. Iya, yang paling banyak nasihatin nenek. Kalau kakek-kakek kan jarang, kecuali kalau emang sifatnya emang kakek lebih bawel gitu. Cuman kan di sini kan lebih banyak kakek-kakeknya yang diem. Nenek-nenek nih yang rada-rada ini nih gitu. Cuman nggak bungkuk sih, biasa. Maksudnya cuman ya gitu. Kalau pasien gimana sih? Apalagi terus itu aja sih. Karena gue juga ya udah gitu aja, gue kaki gue berat dan udara juga berganti-ganti, nggak jelas, ada yang kencang, ada yang pelan, ada yang kencang, ada yang pelan. Kalau sosok, masalah sosok gue cuma ngeliat banyak orang yang ngintip doang. Dari setiap celah, ada celah tuh pasti ada yang ngintip, setiap ada celah pasti ada. Dan di tangga ada yang duduk. Iya, guling tadi anjir. Ada, dan di tangga tiba-tiba ada guling 2 biji. Kalau di tangga cuma ada yang duduk, cuman biasa aja sih menurut gua.
fisik. Nah mungkin itu aja sih dari gue ya bang. Ya kalau suara-suara sih sebelum kita nge-shoot Itu udah banyak sih. Tadi kan kita ke depannya doang dulu tuh ya, buat melihat situasi. Oh ya udah, baru kita Ngecekin tag orang opening apa di sini gitu. Pertama kali masuk tuh ada suara siul, ketawa juga ada, macam-macam lah. Bikin kaget siul cuy, buset, Siul sih yang paling jelas suaranya. kaget banget. Nah mungkin segini aja kali video kita kali ini teman-teman. Kita sekali lagi mohon maaf kalau bila kekurangan bidang video ini. Kalau ada kurangnya kita minta maaf banget, dan kita mau ngucapin terima kasih banyak buat yang udah subscribe. Kita baru sampai 1000 subscriber, gokil. Panjang banget perjalanan. Masih panjang perjalanan kita bro. Nih kita lumayan cuy, nyali ini. Nyali, betul. Aduh. Nyali. Makanya teman-teman bantu support terus channel kita. Kalau bisa lu komen tuh biar gua tahu tuh siapa aja tuh yang nonton nih kan. Pasti gua tandain, pokoknya yang sering komen, yang sering ini gua tandain. Nanti bakal ada explore bareng subscriber. Iya. Pokoknya lu rajin-rajin komen dah, pasti gua tandain. Jadi terima kasih banyak teman-teman semuanya udah support channel kita ya bang ya. Yoi. Sampai 1000 ini kita juga nggak nyangka. Pantengin terus channel kita Ghost Amigos, jangan lupa share ke seluruh orang, kasih tahu ke orang-orang kalau ini channel horor, satu-satunya channel horor yang paling kocak ya bang. Iya. Karena kenapa? Karena kita kagak ada persiapan, kocak beneran. Kita bikin tagline kocak jadi kocak beneran syutingnya. Kacau. Nah jadi intinya sih di video kali ini kita lebih berhati-hati ya bang. Karena gue nggak pengen kayak konten Ghost Amigos gue yang di Gunung Sindoro yang akhirnya nggak jadi upload. Karena ada gangguan yang sangat ekstrim, jadinya nggak bisa diupload karena di situ gue sampai mental dan jauh bang. Iya. Jadi gue nggak bisa upload yang di Gunung Sindoro. Jangan minta bang upload yang Sindoro, upload yang Gunung Sindoro jangan, karena udah gue delete. Iyalah, ngapain ini di restore gitu ya, kerjaan banget. Nah teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak udah nonton video kita sampai habis. Jangan lupa, gue ingetin lagi, jangan lupa subscribe, like, comment, share yang banyak juga ya bang ya. Yoi. Akhir kata kita tim Ghost Amigos pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.